Terkadang, seorang wanita menginginkan Anda untuk mengambil langkah mundur meskipun dia tertarik pada Anda. Ini mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi, karena mungkin Anda berpikir bahwa semakin banyak perhatian dan kasih sayang yang Anda berikan, semakin dekat dan terikat dia. Namun, ada kenyataan mengejutkan di balik ini. Seringkali, yang sebenarnya dia inginkan, meskipun tidak diungkapkan secara langsung, adalah sedikit ruang. Ruang untuk bernapas, untuk merindukan Anda, dan untuk merasakan kehadiran Anda yang hilang. Ketika Anda mundur, Anda tidak sedang menciptakan jarak tanpa alasan, Anda memberi dia kesempatan untuk merenungkan apa yang Anda bawa dalam hidupnya. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa pendekatan ini bukan sekadar taktik cerdas, tetapi juga dinamika alami dalam ketertarikan, bahkan berakar dalam filosofi Stoik. Para filsuf Stoik mengingatkan kita akan kekuatan pengendalian diri, kekuatan untuk tidak selalu bereaksi atau terlalu mendorong ke depan. Ketika Anda mengambil langkah mundur, ini bukan tentang bermain-main, tetapi tentang membiarkan dia melihat nilai Anda dari sudut pandang yang berbeda. Pada akhir video ini, Anda akan memahami mengapa terkadang hal paling menarik yang bisa Anda lakukan adalah melepaskan, mundur, dan memberikan ruang agar dia mendekat pada Anda. Jadi, tetaplah di sini, karena terkadang menciptakan ruang itu bukan hanya kuat, tetapi juga penting untuk membangun hubungan yang lebih dalam. Nomor 1, mengapa wanita ingin Anda mundur lebih dulu? Ketika saya mengatakan, mundur lebih dulu, ini bukan berarti menghilang atau memutuskan kontak sepenuhnya. Maksudnya adalah menciptakan jarak dengan sengaja, memberi dia kesempatan untuk merasakan ketidakhadiran Anda sejenak. Mungkin terdengar ekstrim, karena Anda mungkin berpikir, kalau dia menyukai saya, kenapa saya harus mundur? Tapi inilah yang mengejutkan, jika Anda selalu ada, selalu merespons dengan cepat, dan selalu tersedia, dia akan terbiasa dengan hal itu. Anda tidak lagi menjadi pengalaman yang langka atau kehadiran yang istimewa, melainkan bisa terasa bisa ditebak, bahkan diabaikan. Coba pikirkan tentang novel misteri favorit Anda atau acara TV yang membuat Anda penasaran. Yang menarik perhatian Anda bukan hanya alur ceritanya yang lurus, tetapi kejutan, ketegangan, dan misteri yang membuat Anda terus mengikuti. Jika Anda selalu tahu apa yang akan terjadi, apakah itu masih menyenangkan? Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Ketika Anda mengambil langkah mundur, bahkan hanya sedikit, Anda menambahkan elemen ketertarikan. Anda menciptakan momen di mana dia bertanya-tanya tentang Anda, tentang apa yang sedang Anda lakukan. Wanita seringkali menginginkan perubahan dinamika ini karena membuat mereka tertarik. Tiba-tiba, Anda tidak lagi bisa ditebak, dan dia mulai memperhatikan kehadiran Anda dengan cara yang berbeda. Ini bukan soal bermain-main, tetapi tentang memberikan dia ruang untuk menyadari nilai Anda. Bayangkan Anda selalu mengirim pesan selamat pagi lebih dulu, selalu yang pertama merencanakan pertemuan. Dalam pikirannya, dia tahu bahwa dia akan selalu mendengar dari Anda. Meskipun dia menyukainya, tidak ada yang baru atau menarik di sana. Namun, bayangkan suatu hari Anda tidak memulai percakapan, Anda tidak langsung menghubungi. Mungkin dia mulai bertanya-tanya, di mana pesannya hari ini? Apa yang sedang dia lakukan? Momen penasaran ini menciptakan ketegangan, dan Anda terlintas dalam pikirannya dengan cara yang baru. Manusia cenderung menginginkan apa yang tidak bisa sepenuhnya mereka miliki. Ketika Anda mundur, Anda memberi dia gambaran tentang bagaimana rasanya tanpa Anda di sana sepanjang waktu, dan ini bisa membuatnya lebih menghargai kehadiran Anda. Dia akan lebih menghargai waktu Anda, perhatian Anda, dan apa yang Anda bawa ke dalam hubungan. Anda menjadi seseorang yang menarik, yang tidak selalu ada begitu saja, tetapi seseorang yang dia ingin berada di sekitarnya. Untuk melakukannya dengan efektif, perlu keseimbangan. Jangan menghilang terlalu lama hingga terlihat tidak peduli atau tidak tertarik. Cukup ciptakan jeda kecil. Mungkin sesekali Anda tidak memulai percakapan atau tidak menjadi yang pertama merencanakan pertemuan. Beri dia ruang untuk berusaha mendekati Anda dan menghargai ketika Anda menghubungi. Pendekatan ini menciptakan jarak sehat dan penuh hormat, di mana dia memiliki waktu untuk merenungkan apa yang Anda berikan dan merindukan Anda, meski hanya sedikit. Dan ketika itu terjadi, itulah tanda bahwa Anda telah menciptakan ketertarikan yang mendalam, bukan sekadar ketersediaan terus-menerus. Ingat, mundur bukan berarti tidak peduli atau bermain-main. Ini tentang menghargai waktu Anda sendiri, membiarkan dia melihat nilai Anda, dan membiarkan dia mendekati Anda sama seperti Anda mendekatinya. Dengan begitu,
Anda membangun hubungan yang bertahan lama dan bermakna. Nomor 2, komitmen bisa menghancurkan hasrat. Mari kita bicara tentang komitmen dan bagaimana terlalu banyak komitmen terlalu cepat justru bisa menjadi penghalang besar. Mungkin terdengar aneh, karena kita sering diajarkan bahwa komitmen adalah tujuan akhir. Anda ingin menunjukkan padanya bahwa Anda serius, berkomitmen, dan bukan hanya main-main. Dan memang, itu penting, tetapi waktunya harus tepat dan seimbang. Pikirkan ini, kita semua pernah melihat film atau mendengar cerita tentang pria baik yang sepenuhnya setia. Dia dapat diandalkan, selalu ada, dan siap kapanpun dia dipanggil. Namun, lama-kelamaan, wanita itu kehilangan minat. Mengapa? Karena tidak ada lagi kejutan dalam keteraturan yang total, tidak ada percikan dalam mengetahui perasaan seseorang setiap hari tanpa perubahan. Kepastian yang tak tergoyahkan seperti itu bisa mulai terasa menyesakkan. Bayangkan Anda merencanakan perjalanan ke tempat impian. Anda sangat bersemangat, mencari tahu tempat-tempat yang ingin dikunjungi, dan menyiapkan barang-barang. Tetapi bagaimana jika seseorang mengatakan bahwa Anda akan tinggal di sana selamanya, tanpa pernah pergi, dan setiap hari akan sama? Semangat itu mungkin akan memudar, bukan? Keseruan perjalanan muncul karena sifatnya yang sementara, karena ada sesuatu yang berbeda di cakrawala. Konsep yang sama berlaku untuk hubungan. Ketika seseorang tahu bahwa mereka sepenuhnya memiliki Anda, hubungan itu bisa mulai terasa seperti perjalanan tanpa akhir, terlalu bisa ditebak, bahkan membosankan. Disinilah filosofi Stoik masuk. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghargai sesuatu tanpa terlalu terikat. Ini tentang menikmati kehadiran seseorang tanpa menjadikannya satu-satunya pusat dunia kita. Para Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari bergantung pada hal-hal eksternal atau orang lain. Dalam hubungan, ini berarti Anda bisa hadir, penuh kasih, dan setia tanpa menjadikannya satu-satunya hal yang penting dalam hidup Anda. Lalu, bagaimana menerapkannya? Alih-alih mencurahkan segalanya ke dalam hubungan sejak awal, pastikan Anda tetap memiliki bagian-bagian dalam hidup Anda yang hanya milik Anda. Lanjutkan mengejar tujuan Anda, hobi Anda, dan persahabatan Anda. Biarkan dia melihat bahwa Anda memiliki kehidupan di luar hubungan itu, bahwa Anda adalah seseorang yang memiliki kedalaman, minat, dan hal-hal yang Anda pedulikan. Ini memberi dia ruang untuk merindukan Anda, penasaran tentang Anda, dan melihat Anda sebagai seseorang yang menarik dan mandiri. Ketika Anda menunjukkan padanya bahwa dia adalah bagian dari hidup Anda, bukan seluruhnya, dinamika berubah. Anda tidak menaruh semua emosi Anda pada satu hubungan, tetapi menunjukkan bahwa Anda cukup percaya diri untuk berdiri sendiri. Ironisnya, hal ini justru membuatnya ingin lebih menjadi bagian dari dunia Anda. Dia merasa lebih tertarik karena Anda tidak menggantungkan kebahagiaan Anda sepenuhnya padanya. Jadi, komitmen itu baik, tetapi seimbangkan dengan ruang untuk diri sendiri. Sebuah dosis sehat dari kemandirian dan fokus pada diri sendiri bukan ancaman bagi hubungan, tetapi fondasi hubungan yang bertahan lama. Pertahankan dia dekat, tetapi jangan terlalu dekat sehingga Anda menggenggamnya terlalu erat. Itulah cara Anda menjaga ketertarikan tetap hidup dan menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang layak untuk dipertahankan. Renungkan pengalaman Anda sendiri. Pernahkah Anda merasa mencurahkan terlalu banyak terlalu cepat dalam sebuah hubungan? Atau mungkin Anda merasa perlu mundur dan menemukan keseimbangan itu? Bagikan pemikiran Anda, atau cukup ingat, keseimbangan adalah kunci, sebagai pengingat dari wawasan penting ini. Nomor 3, drama dapat memicu hasrat. Banyak wanita, baik secara sadar maupun tidak sadar, tertarik pada hubungan yang memiliki sedikit ketidakpastian. Ketika semuanya terlalu rutin atau bisa ditebak, daya tarik dalam hubungan bisa memudar. Tapi, ketika saya berbicara tentang drama, bukan berarti drama yang merusak yang membuat salah satu pihak merasa terluka atau frustrasi. Sebaliknya, ini tentang intrik yang muncul ketika Anda tidak selalu sepenuhnya tersedia, ketika Anda memberi dia sedikit ruang untuk bertanya-tanya tentang posisi Anda. Rasa misteri ini membuatnya tetap tertarik karena menghadirkan perasaan seru dan menantang. Pikirkan ini sebagai keseimbangan yang indah antara koneksi dan kemandirian. Jika Anda selalu ada, selalu tersedia, dan selalu bisa ditebak, hubungan itu bisa mulai terasa seperti rutinitas yang tak berakhir. Secara alami, manusia cenderung meremehkan apa yang selalu mudah dijangkau. Dengan mundur sejenak dan memberi dia ruang,
Anda menciptakan kesempatan baginya untuk merasakan perbedaan antara kehadiran penuh Anda dan ketidakhadiran Anda. Ruang ini memungkinkan dia merindukan Anda, merasakan tarikan dari ketidakhadiran Anda, dan menghargai nilai kehadiran Anda. Ini bukan tentang menahan kasih sayang, melainkan tentang menciptakan ritme kedekatan dan jarak yang menjaga kedua belah pihak tetap tertarik. Filosofi Stoik memberikan wawasan mendalam di sini, hindari keterikatan pada hasil. Ketika Anda terlalu fokus memastikan segalanya tetap sama atau membuat dia merasa dengan cara tertentu, Anda mungkin terlalu bergantung pada reaksinya. Dengan mundur, Anda menunjukkan bahwa Anda nyaman dengan diri Anda sendiri, bahwa Anda tidak membutuhkan hubungan untuk merasa lengkap. Anda ada di sana karena Anda memang ingin, bukan karena Anda bergantung pada perhatiannya. Kepercayaan diri dan ketenangan itulah yang menarik dia ke arah Anda. Ketika Anda mundur, Anda tidak menciptakan jarak yang mengatakan, "Saya tidak peduli," melainkan menunjukkan bahwa hidup Anda sudah penuh, seimbang, dan lengkap dengan sendirinya. Anda memiliki minat, passion, dan hal-hal yang membuat Anda utuh, sehingga Anda tidak membutuhkan perhatiannya untuk menegaskan nilai diri Anda. Ini adalah prinsip Stoik, mencari kepuasan dari dalam diri, bukan bergantung pada keadaan eksternal atau hubungan. Kemandirian ini bukan berarti Anda tidak menghargai kehadirannya, tetapi menunjukkan bahwa Anda merasa nyaman dengan dan tanpa kehadirannya. Ketika dia melihat itu, dia merasakan kekuatan dan ketahanan dalam diri Anda, kualitas yang sangat menarik karena menunjukkan bahwa Anda membawa stabilitas dan ketenangan dalam hubungan. Disinilah sedikit drama sehat berperan. Dengan sesekali mundur, Anda membiarkan dia merasakan perbedaan antara kehadiran dan ketidakhadiran Anda, memberinya pengalaman merindukan dan merasakan percikan antisipasi. Dinamika ini sebenarnya bisa mendekatkan Anda, memperdalam koneksi tanpa membuat salah satu pihak merasa terkekang. Drama di sini bukan konflik, tetapi rasa intrik dan penghargaan yang muncul dari melihat kemandirian Anda dan kesiapan Anda untuk terhubung. Singkatnya, ketika Anda mundur, Anda mengingatkan dia tentang individualitas Anda, tentang pria yang awalnya membuatnya tertarik, seseorang yang memiliki hidup, mimpi, dan tujuan sendiri. Ini adalah keseimbangan antara kedekatan dan kemandirian yang sejalan dengan kebijaksanaan Stoik. Anda mengajarkan dia, dan mungkin juga diri Anda, bahwa kepuasan sejati datang dari dalam. Dalam proses itu, Anda menciptakan dinamika yang membuat dia tetap tertarik, terlibat, dan sangat menghargai waktu yang Anda habiskan bersama. Ini adalah cara yang kuat untuk membangun hubungan yang didasarkan pada rasa hormat, daya tarik, dan keinginan yang tulus, hubungan yang jauh dari biasa dan sangat memuaskan. Nomor 4, mengapa stabilitas saja tidak cukup? Ada anggapan umum bahwa stabilitas adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan minat seseorang. Meskipun menjadi stabil, dapat diandalkan, dan memiliki keamanan finansial adalah kualitas yang sangat berharga, seringkali hal itu dianggap sebagai fondasi, bukan gambaran lengkap dari apa yang menciptakan daya tarik mendalam. Stabilitas membuat Anda dapat diandalkan, tetapi itu tidak selalu membuat Anda menarik. Dalam menjaga ketertarikan, terutama dalam jangka panjang, unsur misteri dan intrik memainkan peran penting. Wanita seringkali tertarik pada kualitas yang lebih dari sekadar pilihan aman. Mereka mencari seseorang yang membawa energi, tujuan, dan sedikit ketidakpastian ke dalam hidup mereka. Ini bukan berarti bertindak sembrono atau selalu spontan, tetapi lebih tentang memiliki tujuan dan individualitas yang melampaui hubungan. Hal ini bisa disebut sebagai energi alfa, namun sebenarnya lebih kepada kepercayaan diri alami dan kemandirian yang menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang memiliki kehidupan penuh gairah dan tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk menemukan kepuasan. Ketika Anda memiliki dorongan dan keyakinan diri, hal itu memancarkan daya tarik. Filosofi Stoik melengkapi pola pikir ini dengan mengajarkan kemandirian dan kekuatan batin. Stoicisme menekankan keterlepasan dari hal-hal di luar kendali Anda, termasuk reaksi orang lain, dan mendorong Anda untuk membangun inti yang kuat dan stabil yang tidak mudah goyah. Bayangkan, jika Anda tetap tenang dan terkendali dalam segala situasi, Anda akan menjadi seseorang yang tidak hanya stabil tetapi juga menarik. Anda bukan hanya pelabuhan aman, Anda adalah dunia yang ingin dia jelajahi karena dia merasakan kedalaman dan misteri yang membuatnya penasaran. Dengan kata lain, menjadi dapat diandalkan itu penting, tetapi begitu juga dengan membangun aura kemandirian dan tujuan. Keterlepasan Stoik tidak berarti menjadi emosional tidak tersedia, melainkan merasa nyaman dengan diri sendiri,
berpegang teguh pada nilai-nilai Anda, dan tidak terlalu terikat pada pendapat atau pengakuan orang lain. Ketika Anda mendekati hubungan dengan pola pikir ini, Anda mengirimkan pesan bahwa Anda bersama dia bukan karena Anda butuh dia untuk merasa utuh, tetapi karena Anda memilih untuk bersamanya. Pilihan bebas dari kebutuhan atau ketergantungan ini sangat kuat dan sangat menarik. Pertimbangkan skenario ini, Anda adalah pria yang stabil, pekerja keras, memiliki keuangan yang teratur, dan kehidupan yang terencana. Tetapi Anda juga sengaja meluangkan waktu untuk tujuan pribadi Anda, mengejar hobi, dan menjaga persahabatan serta rutinitas Anda sendiri. Ketika dia melihat ini, dia menyadari bahwa Anda tidak hanya ada untuknya, Anda adalah seseorang yang aktif berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda. Rasa tujuan dan arah ini yang membuat hubungan tetap dinamis dan hidup, membuatnya merasa bahwa dia bersama seorang pria yang memiliki arah dalam hidup, seseorang yang bisa dia kagumi dan hormati. Jadi, jika Anda ingin menjadi pasangan yang bernilai tinggi, ingatlah bahwa bukan hanya tentang keamanan finansial atau bisa ditebak. Ini tentang membangun dunia dalam diri Anda yang kuat, tangguh, dan mandiri. Ini tentang menemukan kepuasan dalam diri Anda sendiri dan membawa kekuatan itu ke dalam hubungan, bukan sebagai kebutuhan tetapi sebagai pilihan. Energi semacam ini tidak hanya menjaga nyala api tetap hidup, tetapi juga membuat Anda menjadi seseorang yang ingin dia kenal lebih dalam, dekat, dan kagumi. Dengan fokus pada membangun kemandirian dan kepercayaan diri ini, Anda menciptakan dinamika di mana dia merasa aman tetapi juga terpesona, tertarik pada dunia Anda dan kekuatan yang Anda bawa ke dalamnya. Nomor 5, mari kita bahas pentingnya mengelola emosi dalam hubungan, tentang menunjukkan bahwa Anda peduli tanpa membanjiri dia dengan emosi yang terlalu intens terlalu cepat. Ketika seorang pria terlalu ekspresif atau terlalu terlibat secara emosional di awal hubungan, hal ini bisa secara tidak sengaja mengirimkan sinyal yang diartikan sebagai kebutuhan yang berlebihan atau bahkan ketidakamanan. Ini adalah perangkap umum, terutama ketika Anda merasa sangat terhubung dengan seseorang. Namun, menjaga keseimbangan dan rasa ketenangan sangat penting jika Anda ingin dia melihat Anda sebagai pasangan yang kuat dan stabil. Ini bukan tentang menutup perasaan Anda atau berpura-pura menjadi seseorang yang bukan Anda. Emosi itu alami dan mengekspresikannya adalah bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat. Namun, ada perbedaan antara mengekspresikan perasaan dengan tulus dan membiarkan emosi Anda menguasai diri. Ketika Anda terlalu sering tersedia, terlalu cepat membagikan emosi mendalam, atau selalu menunjukkan perasaan Anda secara berlebihan, hal ini bisa terasa sedikit berlebihan. Wanita menghargai pria yang bisa mengendalikan emosinya, bukan karena dia dingin, tetapi karena dia cukup kuat untuk mengelola perasaannya tanpa membiarkan hal itu mendefinisikannya. Bayangkan Anda baru mulai bertemu seseorang dan merasa semuanya berjalan dengan baik. Anda bersemangat dan menunjukkan banyak kasih sayang, bahkan mungkin terlalu cepat mengatakan seberapa besar Anda peduli atau terus-menerus mengirim pesan untuk memastikan keadaannya. Meskipun niat Anda baik, tingkat keterlibatan emosional seperti ini bisa membuatnya merasa bahwa segalanya berjalan terlalu cepat atau bahwa Anda terlalu fokus padanya, tanpa memberi waktu pada hubungan untuk berkembang secara alami. Hampir tidak ada ruang baginya untuk merasa penasaran atau bertanya-tanya tentang Anda karena Anda sudah menempatkan segalanya di atas meja. Sebaliknya, pikirkan tentang mengatur tempo emosi Anda seperti Anda mengatur bagian lain dari hubungan. Biarkan dia mengenal Anda secara bertahap, lapisan demi lapisan, bukan sekaligus. Ini bukan berarti berpura-pura sulit didapat atau menyembunyikan perasaan Anda, tetapi menunjukkan minat Anda dengan cara yang stabil dan konsisten. Dengan tidak mengungkapkan semua emosi Anda sejak awal, Anda memberinya kesempatan untuk menghargai setiap momen bersama Anda, untuk merasakan kegembiraan mengenal Anda tanpa merasa kewalahan. Pendekatan ini membantu menciptakan keseimbangan dalam hubungan, di mana Anda berdua secara bertahap berinvestasi, bukan terburu-buru dalam emosi yang intens. Anda mungkin bertanya, bukankah menunjukkan kasih sayang itu hal yang baik? Tentu saja, itu hal yang sangat baik, tetapi waktu dan intensitasnya penting. Pendekatan yang tenang dan stabil, menunjukkan bahwa Anda percaya diri dan nyaman dengan diri sendiri. Anda tidak mencari validasi atau kepastian, Anda hanya menikmati proses membangun hubungan. Ketika Anda terlalu emosional, hal ini kadang-kadang bisa membuat dia merasa terbebani untuk menyesuaikan intensitas itu, yang mungkin bukan tempat di mana dia berada saat itu. Dengan menjaga perasaan Anda tetap terkendali, Anda memberi ruang bagi hubungan untuk tumbuh dengan laju yang alami.
Ketika seorang wanita melihat bahwa Anda seimbang secara emosional, hal ini mengirimkan pesan bahwa Anda adalah pria yang mengenal dirinya sendiri, seseorang yang dapat diandalkan dan kokoh. Anda tidak terhanyut oleh setiap perasaan yang datang, dan Anda bijak dalam kapan dan bagaimana Anda mengekspresikan diri. Ini bukan berarti Anda tertutup atau terlalu menjaga jarak, tetapi Anda terukur dalam cara Anda mengungkapkan emosi. Keseimbangan ini, kehadiran yang tenang dan mantap, menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Dia tahu bahwa ketika Anda mengekspresikan diri, itu tulus dan berarti karena Anda tidak mengobrol emosi secara sembarangan. Dengan mengendalikan emosi dan memilih kapan harus mengungkapkannya, Anda menunjukkan kekuatan dan kedewasaan yang sangat menarik. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak hanya tersedia secara emosional, tetapi juga stabil secara emosional. Dan stabilitas itu, rasa tenang dan keteguhan, membuatnya merasa aman bersama Anda. Ini bukan tentang menyembunyikan diri Anda yang sebenarnya, ini tentang membiarkan dia melihat Anda sebagai pria yang mengendalikan hidupnya, perasaannya, dan perjalanannya. Nomor 6, salah satu pesan terkuat yang bisa Anda tunjukkan dalam sebuah hubungan adalah ini, saya siap untuk pergi. Ini bukan tentang menggunakan ancaman atau menciptakan ketegangan, tetapi menunjukkan rasa hormat yang mendalam pada diri sendiri, nilai-nilai Anda, dan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Ketika seorang pria benar-benar mampu melangkah mundur, ketika dia rela meninggalkan situasi yang merendahkan harga dirinya, hal ini menunjukkan bahwa dia menghargai dirinya sendiri. Ini sangat menarik bagi seorang wanita karena menunjukkan bahwa dia berada dalam hubungan itu karena pilihan, bukan karena ketergantungan atau rasa takut. Ada kekuatan besar dalam mengetahui batasan diri dan tetap berpegang pada batasan tersebut. Banyak orang, baik pria maupun wanita, berjuang dengan rasa takut kehilangan seseorang, dan ketakutan ini bisa menyebabkan kompromi yang secara perlahan mengikis rasa hormat terhadap diri sendiri. Namun, ketika Anda bisa melangkah pergi jika perlu, Anda mengatakan kepadanya, saya ada di sini karena saya ingin, bukan karena saya harus. Ini adalah perbedaan yang penting. Ini menunjukkan kekuatan emosional, kemandirian, dan keyakinan diri yang membuat Anda terlihat menonjol. Misalnya, dalam sebuah hubungan di mana Anda mulai merasa ada yang tidak beres, mungkin karena kurangnya rasa hormat atau perbedaan nilai yang signifikan. Jika Anda tetap bertahan karena takut kehilangan dia, Anda pada dasarnya mengatakan bahwa Anda bersedia mengorbankan harga diri Anda demi mempertahankan seseorang. Tetapi jika Anda dengan tenang dan penuh hormat melangkah mundur atau bahkan pergi, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak akan menerima sesuatu yang kurang dari apa yang benar bagi Anda. Ini bukan berarti Anda tidak peduli, tetapi bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk memegang standar Anda. Percayalah, itu adalah kekuatan yang sangat diperhatikan dan dihormati oleh wanita. Disinilah konsep disiplin diri masuk. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk berlatih pengendalian diri dan menghindari keterikatan pada hal-hal di luar kendali kita. Dalam hubungan, ini berarti menghargai kesejahteraan dan ketenangan pikiran kita sendiri lebih dari sekadar bertahan dengan seseorang yang mungkin tidak cocok. Ini tentang menunjukkan pengendalian diri bahkan ketika emosi sedang memuncak dan memilih untuk melangkah pergi jika situasinya tidak sehat. Ketika Anda memiliki rasa hormat diri seperti ini, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menciptakan dinamika dalam hubungan di mana dia tahu Anda tidak akan menyerah atau mengorbankan prinsip Anda hanya untuk menyenangkannya. Anda adalah pribadi yang mandiri, dan Anda nyaman dengan itu. Berani melangkah pergi adalah langkah yang menantang karena membutuhkan keberanian untuk menghadapi rasa takut dan ketidakamanan Anda. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa Anda percaya diri dan mantap dengan diri sendiri. Anda tidak mencari validasi dari dia atau bergantung padanya untuk merasa lengkap. Sebaliknya, Anda membangun hubungan yang didasarkan pada rasa hormat bersama, di mana kalian berdua ada di sana karena pilihan, bukan karena tekanan atau ketergantungan. Hubungan yang didasarkan pada pilihan ini adalah apa yang menjaga hubungan tetap sehat dan seimbang. Ini adalah perbedaan antara hubungan di mana kedua belah pihak merasa bebas dan yang terasa terjebak. Kekuatan untuk melangkah pergi bukan tentang menutup diri secara emosional atau menjadi keras kepala, tetapi tentang mengenali nilai Anda dan menolak membiarkan orang lain menentukan hal tersebut. Harga diri dan stabilitas internal ini membuat Anda sangat menarik. Wanita tertarik pada pria yang tahu siapa dirinya dan tidak mengorbankan nilai-nilainya hanya untuk menjaga kedamaian. Ketika dia melihat bahwa Anda bersedia melepaskan jika keadaan tidak sesuai,
hal itu memperkuat bahwa Anda adalah pria yang hidup sesuai prinsip Anda. Anda tidak takut sendirian karena Anda sudah merasa puas dalam diri sendiri, dan kemandirian itu sangat memikat. Akhirnya, kekuatan untuk melangkah pergi menunjukkan bahwa Anda tidak bersamanya karena kebutuhan atau keputusasaan. Anda ada di sana karena Anda sungguh ingin, dan karena dia sejalan dengan nilai-nilai Anda. Ini menciptakan hubungan yang didasarkan pada rasa hormat bersama, di mana kalian berdua bebas menjadi diri sendiri. Di dunia di mana banyak orang mudah menyerah atau mengorbankan diri, tetap teguh dan bersedia melepaskan adalah kekuatan langka. Hal ini menunjukkan bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk menempatkan kebahagiaan dan integritas Anda di atas segalanya, dan itulah jenis energi yang akan dia anggap sangat menarik. Nomor 7, momen yang tepat untuk mundur terjadi ketika segalanya mulai terasa terlalu intens atau Anda melihat pasangan Anda mulai menjauh. Tindakan mundur ini memberikan kesempatan bagi pasangan Anda untuk merasakan kehidupan tanpa kehadiran Anda yang terus-menerus dan merasakan perbedaan saat Anda tidak selalu ada. Hal ini menciptakan percikan kecil, pengingat tentang apa yang mereka hargai dalam diri Anda, ruang untuk merindukan Anda, dan kesempatan bagi mereka untuk meraih kembali koneksi tersebut. Ada prinsip stoik yang sangat cocok di sini, yaitu kesabaran dan timing. Dalam stoicisme, bertindak karena dorongan emosi atau terburu-buru memperbaiki sesuatu seringkali tidak dianjurkan. Sebaliknya, fokusnya adalah mengamati situasi dengan tenang dan membiarkan waktu yang memandu langkah berikutnya. Dengan mundur sejenak, Anda memberikan ruang bagi hubungan untuk bernapas, untuk emosi-emosi mereda, dan bagi kalian berdua untuk kembali saling mendekat secara alami jika memang ada koneksi yang kuat. Terkadang, melakukan lebih sedikit justru bisa membawa kedekatan yang lebih besar karena Anda menunjukkan rasa hormat terhadap kebutuhan satu sama lain untuk mandiri dan merenung. Bayangkan saat di mana hubungan terasa tegang atau sedikit aneh. Mungkin Anda mencoba berkomunikasi tetapi pasangan Anda tampak tidak sepenuhnya hadir atau mungkin sedikit menjauh. Dalam situasi itu, godaannya adalah untuk berusaha lebih keras, mencoba mendapatkan perhatian mereka, atau segera membahas masalahnya. Namun, cobalah untuk membayangkan Anda mundur sejenak, memberikan ruang, dan yang penting, memberi ruang bagi diri Anda sendiri. Ini bukan berarti mengabaikan atau menghilang, melainkan berhenti memulai percakapan terus-menerus dan membiarkan alur alami muncul. Ketika Anda menciptakan jarak ini, Anda memberi mereka kesempatan untuk merasakan seperti apa rasanya ketika Anda tidak selalu ada, dan ketidakhadiran itu bisa membangkitkan kembali rasa apresiasi dan ketertarikan. Misalnya, Anda sudah banyak menghabiskan waktu bersama dan tiba-tiba dia tampak lebih pendiam atau kurang responsif. Alih-alih langsung mempertanyakan atau menganalisis apa yang salah, Anda cukup mundur. Fokuslah pada kesibukan Anda sendiri, tujuan Anda sendiri, dan berikan dia ruang untuk kembali dengan sendirinya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Anda percaya diri dan tidak menggantungkan diri pada hubungan tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa Anda menghargai otonomi pasangan Anda. Ini memberinya kebebasan untuk merindukan Anda dengan caranya sendiri, yang seringkali mengarah pada koneksi yang lebih tulus dan mendalam ketika dia kembali menghubungi Anda. Dengan mengetahui kapan harus mundur, Anda menunjukkan bahwa Anda cukup percaya diri untuk tidak melekat, dan cukup aman dalam hubungan untuk mempercayai tanpa harus mengendalikannya. Kepercayaan diri ini, kesediaan untuk melepaskan sedikit, sangat menarik karena menunjukkan bahwa Anda ada di sana bukan karena kebutuhan atau ketergantungan, melainkan karena pilihan. Anda memberinya kesempatan untuk menghargai Anda, merasakan percikan yang muncul ketika Anda tidak selalu dapat diakses. Rasa otonomi dan rasa hormat terhadap ruang masing-masing ini membuat hubungan tetap dinamis dan menarik dalam jangka panjang. Menyadari momen yang tepat untuk mundur bisa membuat perbedaan besar dalam menjaga daya tarik tetap hidup. Ketika Anda membiarkan hubungan bernapas, Anda memberinya kesempatan untuk tumbuh secara alami dan sehat. Anda tidak memaksakan koneksi atau menuntut interaksi terus-menerus, melainkan membangun fondasi di mana kalian berdua bisa merasa bebas dan dihargai, di mana setiap momen bersama terasa seperti pilihan, bukan kewajiban. Jadi, ingatlah, terkadang sedikit ruang adalah yang dibutuhkan untuk membangkitkan kembali daya tarik. Ini adalah pendekatan yang lembut dan sabar yang menghargai ritme kedekatan dan kemandirian. Dengan merangkul seni mundur sejenak, Anda menciptakan dinamika hubungan yang didasarkan pada rasa hormat, kekaguman, dan kebebasan untuk saling mendekat karena keinginan yang tulus. Keseimbangan antara koneksi dan ruang, kedekatan dan kemandirian,
adalah apa yang menjaga percikan tetap hidup, memungkinkan kalian berdua untuk menghargai dan menginginkan satu sama lain lagi dan lagi. Nomor 8, membudayakan kedamaian batin dan kemandirian adalah hal yang dapat mengubah hidup Anda secara signifikan, tidak hanya untuk pertumbuhan pribadi, tetapi juga untuk kualitas hubungan Anda. Ketika Anda memiliki kedamaian dalam diri dan kemandirian yang kuat, rasa harga diri dan kebahagiaan Anda tidak lagi bergantung pada orang lain. Kemandirian ini menciptakan kekuatan dan stabilitas yang memperkaya semua yang Anda bawa ke dalam hubungan. Anda tidak mencari seseorang untuk mengisi kekosongan atau melengkapi hidup Anda, tetapi mengundang mereka untuk menjadi bagian dari kehidupan yang sudah penuh makna. Salah satu ajaran utama Stoicisme adalah bahwa kedamaian dan kebahagiaan datang dari dalam diri. Filosofi ini mengajarkan kita untuk melepaskan hal-hal di luar kendali dan fokus pada pengembangan ketahanan, disiplin diri, dan pikiran yang tenang. Ketika ini diterapkan dalam hubungan, pendekatan Anda terhadap cinta dan kebersamaan akan berubah. Anda tidak lagi masuk ke dalam hubungan karena kebutuhan, tetapi dari tempat yang penuh dan berkelimpahan. Cinta pun menjadi tentang kekaguman yang tulus, rasa hormat, dan nilai-nilai yang sejalan, hal-hal yang membangun koneksi yang lebih kuat dan seimbang. Ketika Anda bahagia dengan diri sendiri, fondasi hubungan berubah dari ketergantungan menjadi saling menghormati. Anda bersama pasangan bukan karena harus, melainkan karena Anda memilih untuk bersama. Hal ini menciptakan kebebasan yang menyegarkan dalam hubungan. Dia akan merasakan bahwa Anda adalah sosok yang stabil, percaya diri, dan tidak memerlukan validasi darinya untuk merasa utuh. Energi ini membuatnya tertarik karena dia merasa bebas menjadi dirinya sendiri, mengetahui bahwa Anda menghargainya apa adanya, bukan sebagai pemenuh kebutuhan emosional Anda. Bayangkan hubungan di mana kedua pasangan memiliki kedamaian batin yang telah dibudayakan masing-masing. Ada keseimbangan antara dukungan dan ruang, di mana masing-masing memiliki minat, kegiatan, dan kepuasan sendiri. Tidak ada tekanan untuk saling melengkapi karena masing-masing merasa aman dengan dirinya sendiri. Hubungan jenis ini tumbuh atas dasar rasa hormat dan ketertarikan, bukan karena kebutuhan untuk saling menenangkan setiap saat. Kalian bebas mendukung perkembangan satu sama lain, menjelajahi hidup bersama, dan menikmati kebersamaan tanpa rasa takut kehilangan jati diri. Sebagai contoh, Anda telah meluangkan waktu untuk mengejar minat pribadi, mengembangkan karir, dan membangun persahabatan yang bermakna. Saat berada dalam hubungan, Anda tidak meninggalkan hal-hal ini, tetapi justru membawanya ke dalam hubungan. Anda tetap berinvestasi pada diri sendiri, menjaga hobi, dan bertemu teman-teman. Ini bukan berarti Anda tidak berkomitmen, tetapi berarti Anda berkomitmen pada hubungan dan juga pada diri Anda sendiri. Keseimbangan ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa Anda kuat dan mandiri. Pasangan Anda akan melihat bahwa Anda menjalani hidup yang memuaskan dan inspiratif, dan dia merasa beruntung menjadi bagian dari itu, bukan merasa terbebani untuk menjadi segalanya bagi Anda. Kecantikan dari kedamaian batin adalah bahwa itu membuat Anda tangguh menghadapi tantangan, termasuk naik turunnya hubungan. Dengan rasa diri yang kuat, Anda tidak mudah terguncang oleh masalah atau perbedaan sementara. Anda mampu menghadapi konflik dengan tenang, membawa kejelasan dan stabilitas ke situasi tersebut. Keteguhan ini memperkuat kepercayaannya kepada Anda, karena dia tahu bahwa Anda tidak bergantung pada hubungan untuk kebahagiaan Anda. Anda adalah seseorang yang bisa diandalkan, bukan orang yang akan goyah ketika keadaan menjadi sulit. Pendekatan ini memungkinkan cinta tumbuh dalam lingkungan yang penuh hormat dan kebebasan. Ketika Anda sudah puas dengan diri sendiri, Anda tidak membebani pasangan Anda dengan tanggung jawab kebahagiaan Anda, sehingga hubungan dapat bernapas dan berkembang. Tidak ada ketergantungan, hanya koneksi yang dibangun atas dasar rasa syukur dan pilihan. Prinsip Stoik tentang kemandirian, penghormatan diri, dan ketenangan batin memandu Anda dalam membangun hubungan seperti ini, yang didasarkan pada kebahagiaan bersama, bukan kebutuhan. Jadi, fokuslah untuk mengembangkan kedamaian dalam diri, kejar minat Anda, jalin persahabatan yang berarti, dan berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi. Dengan membangun kehidupan yang membawa kegembiraan dan kepuasan sejati, Anda menciptakan fondasi yang kokoh untuk hubungan apapun. Anda menunjukkan kepada pasangan dan diri sendiri bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada orang lain, bahwa Anda bersama dia karena Anda ingin, bukan karena Anda perlu. Pola pikir ini menciptakan dinamika hubungan yang kuat dan menarik, di mana kedua pasangan merasa dihormati, dihargai, dan bebas untuk berkembang.
Pendekatan ini memungkinkan cinta tumbuh dengan dasar kekuatan, kekaguman, dan ketertarikan yang abadi. Ketika kita mengakhiri pembahasan hari ini, jelas bahwa konsep mundur sejenak bukan tentang kehilangan koneksi, tetapi tentang meningkatkan hubungan melalui kemandirian yang bijaksana dan rasa hormat. Kami telah menjelaskan mengapa memberi ruang kepada pasangan bahkan saat dia tertarik pada Anda bukan hanya tentang mundur, tetapi juga memahami dinamika ketertarikan dengan lebih mendalam. Hal ini menekankan kekuatan dari pengendalian diri dan pentingnya membiarkan seseorang menghargai nilai Anda atas keinginan mereka sendiri. Ini bukan tentang bermain-main, melainkan tentang membangun koneksi tulus yang memungkinkan kedua pasangan saling mengenali dan menghormati nilai masing-masing, menciptakan ikatan yang lebih dalam dan bermakna. Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang strategi ini. Apakah menurut Anda memberi ruang bisa benar-benar meningkatkan ketertarikan? Apakah Anda pernah mengalami dinamika ini dalam hubungan Anda? Bagikan pengalaman dan pandangan Anda di komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan jempol dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan ingatlah, terkadang cara terbaik untuk mendekatkan seseorang adalah dengan memberi mereka ruang untuk datang kepada Anda.